Pelayan firman Tuhan, Jadi Pendeta tidak bisa John Ratu Ida merdeka lalu Teach. gitu saja. Gak bisa. Ada ikatan, ada janji hati yang diikat bersama. Saya percaya yang sudah menikah tahu mengikat janji. Betul ya? Masih ingat janji nikahnya? Masih? Yang belum menikah siap-siap saja. Tapi yang sudah menikah pasti tahu dia punya janji hati, janji suci. Antara siapa? Suami dan istri. Secara horizontal, ikatan janji itu antara suami dan istri itu mengikat. Makanya sekali menikah selamanya tidak boleh dipisahkan. Karena ada ikatan perjanjian, ada janji suci yang dideklarasikan, yang diikrarkan oleh laki-laki dan perempuan secara horizontal. Yang keduanya mengikat dirinya satu sama yang lain. Tetapi secara vertikal, laki-laki dan perempuan itu bukan saja mereka berdua yang mengikat janji, tapi dia juga mengikat janji dengan Tuhan secara vertikal. Makanya pernikahan Kristen itu menjadi pernikahan yang kudus, pernikahan yang suci, karena bukan hanya bukan saja laki-laki mengikat dan perempuan, laki-laki tapi dengan juga mengikat dirinya dengan perempuan, Tuhan, tapi mengikat Sang Kepala diri keluarga. dengan Tuhan. Jadi kita perlu memikirkan dengan serius hal ini. Nah, itu sebabnya Paulus ketika dia membahas tentang kemerdekaan, dia mengingatkan jemaat di Galatia dan kita dalam konteks jauh bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus kepada oleh kita, Kristus pada kita, ada ikatan perjanjian di Lalu kalau kita dalamnya. hubungkan dengan kemerdekaan Indonesia merdeka, ada ikatan perjanjian. Bukan saja bagi para proklamator, tapi bagi para pahlawan. Dan saya tahu ada opung kita yang masuk juga dalam perjuangan kemerdekaan itu, betul ya? Makanya ada Yong Sumatera, ada Yong Ambon, ada Yong Salepes, ada Yong NTT dan semua. Ada ikatan perjanjian yang sangat kuat untuk sepakat kita memerdeka dari segala bentuk penjajahan bangsa lain. Dan ikatan itulah yang mengikat semua bangsa, semua suku yang sangat kuat untuk sepakat kita memerdeka dari segala bentuk penjajahan bangsa lain. Dan ikatan itulah yang mengikat semua bangsa, semua suku di negeri ini, sehingga kemerdekaan itu bisa terjadi. Walaupun diperjuangkan dengan menggunakan bambu runcing, tapi bisa merdeka. Kenapa? Bukan soal bambu runcingnya, tapi ikatan perjanjian, janji hati itu yang mengikat satu sama yang lain, sehingga kita bisa merdeka. Betul ya? Walaupun Belanda berusaha untuk mengadu domba dengan politik divide, berusaha untuk mengadu domba, memecah belah. Karena cukup lama dijajah dengan menggunakan filosofi itu, akhirnya rakyat Indonesia juga ikut-ikutan, tetap ada dalam konsep itu, suka memecah belah. Seperti itu. Oleh sebab itu, maka dalam konteks spiritual, konteks rohani, Paulus mengingatkan kita bahwa Kristus telah memberikan kemerdekaan pada kita, bukan secara fisik, bukan tapi secara kemerdekaan dari dosa, tapi dan kemerdekaan hukum. dari dosa dan hukum. Nah, ini ya. Sehingga kita mulai mengerti tentang posisi kita sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Kita harus punya pemahaman yang benar Kemerdekaan terkait dalam dengan Kristus. kemerdekaan di dalam Satu, Kristus ini. bicara Yang tentang pertama, kebebasan kemerdekaan di dari dalam dosa Kristus dan itu hukum. bicara tentang kebebasan dari dosa dan hukum. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia karena orang-orang Kristen di Galatia masih membiarkan dirinya untuk diperbudak oleh dosa, tetapi juga diikat oleh aturan hukum Taurat. Sehingga seharusnya mereka merdeka dalam melakukan kebenaran karena Kristus, tetapi justru mereka masih mempraktekkan hukum yang mengikat mereka, yaitu hukum Taurat. Nah, saya pikir kita semua diikat oleh hukum, betul nggak? Apalagi hukum budaya. Hukum budaya yang mengikat kita. Ada hukum budaya yang positif, yang membangun kekuatan, membangun kebersamaan satu sama yang lain.
tetapi juga ada hukum budaya yang